bersama saya Titin Sapudin, mahasiswa semester 4 Prodi Akuntansi. Nah teman-teman, jadi kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai dengan etnometodologi untuk memenuhi tugas saya yang diberikan oleh dosen pengampu pada mata kuliah metode penelitian, yaitu Bapak Dr. Suwito SE MSI. Nah teman-teman, apa yang membuat kita semua bisa hidup berdampingan dalam masyarakat? Bagaimana mungkin ribuan bahkan jutaan orang bisa menjalani kehidupan bersama tanpa harus terus-menerus diatur oleh aturan yang tertulis? Jawaban atas pertanyaan di atas bisa kita temukan dalam salah satu pendekatan menarik dalam sosiologi, yaitu etnometodologi. Nah teman-teman, etnometodologi mungkin belum sepopuler teori konflik atau fungsionalisme, tapi pendekatan ini menawarkan cara pandang yang sangat berbeda dan jujur saja sangat menyenangkan. Nah, etnometodologi mengajak kita untuk melihat ke dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sudut pandang besar dan struktural, melainkan dari dalam, dari cara orang-orang biasa menjalani aktivitasnya. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan etnometodologi itu? Nah, etnometodologi merupakan salah satu perspektif teoritis dalam sosiologi yang berkembang pada pertengahan abad ke-20 yang fokus pada studi tentang bagaimana individu dalam kehidupan sehari-hari menciptakan, mempertahankan, dan memahami tatanan sosial melalui praktik-praktik interpretatif mereka. Nah, berbeda dengan pendekatan sosiologi tradisional yang cenderung melihat masyarakat sebagai struktur yang menentukan perilaku individu, etnometodologi justru mengeksplorasi bagaimana individu secara aktif membangun realitas sosial mereka melalui interaksi dan interpretasi yang berkelanjutan. Nah teman-teman, istilah etnometodologi sendiri berasal dari gabungan kata etno yang berarti kelompok atau bangsa, dan metodologi yang mengacu pada cara atau metode. Nah dengan demikian, etnometodologi dapat dipahami sebagai studi tentang metode-metode yang digunakan anggota masyarakat atau etno dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk memahami, mengorganisir, dan memberikan makna pada dunia sosial di sekitar mereka. Nah teman-teman, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang sosiologi Amerika bernama Harold Garfinkel pada tahun 1960-an. Ia terinspirasi dari pemikiran fenomenologi Alfred Spurhut yang berpendapat bahwa realitas sosial itu tidak begitu saja ada. Ia dibentuk, dimaknai, dan dimengerti melalui pengalaman individu. Nah, Garfinkel mengembangkan gagasan ini lebih lanjut. Ia bertanya, jika realitas sosial itu dibentuk, lalu bagaimana orang-orang sebenarnya membentuknya dalam interaksi mereka sehari-hari? Nah, dari disinilah lahir pendekatan etnometodologi. Sederhananya, etnometodologi adalah studi tentang metode yang digunakan orang biasa untuk menciptakan rasa keteraturan dalam kehidupan sosial mereka. Nah, bukan saja tentang aturan besar atau undang-undang, melainkan tentang aturan tidak tertulis yang kita patuhi tanpa disadari. Seperti bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menatap orang lain, atau bahkan bagaimana kita tahu kapan harus berhenti bicara.
Nah, Garfinkel tertarik pada hal-hal kecil dan seringkali diabaikan dalam interaksi sosial. Ia ingin mengungkap struktur tersembunyi yang membentuk perilaku sosial kita. Misalnya ketika dua orang berbicara, ada begitu banyak kesepakatan tak tertulis yang terjadi tentang giliran bicara, intonasi, bahasa tubuh, semuanya diatur tapi bukan lewat aturan tertulis. Nah, Garfinkel menyebutnya sebagai praksis. Nah, yaitu praktik sosial yang dilakukan orang tanpa sadar untuk menjaga keteraturan sosial. Nah, salah satu hal menarik yang diperkenalkan oleh etnometodologi adalah konsep indeksikalitas. Nah, ini berarti bahwa makna dari sebuah kata atau tindakan tidak pernah tetap, ia bergantung sepenuhnya pada konteks. Nah, misalnya jika seseorang berkata nanti saja, itu bisa berarti 5 menit lagi, 1 jam lagi, atau bahkan tidak sama sekali. Tergantung siapa yang berbicara, kepada siapa, dan dalam situasi apa. Nah, etnometodologi tertarik pada bagaimana orang bisa memahami hal semacam itu tanpa penjelasan panjang. Nah, konsep lainnya adalah refleksivitas. Nah, ini adalah gagasan bahwa tindakan sosial tidak hanya mencerminkan tatanan sosial, tetapi juga menciptakannya. Contohnya sederhana, ketika kita mengantre di minimarket tanpa ada garis atau petunjuk, kita tetap tahu siapa yang datang duluan. Nah, dengan berdiri rapi di belakang orang lain, kita tidak hanya mengikuti aturan, tapi kita juga menciptakan dan menjaga aturan itu tetap berlaku. Nah, kita menjadi bagian dari tatanan yang kita ciptakan bersama. Nah, teman-teman, refleksivitas itu sendiri merupakan salah satu konsep kunci dalam etnometodologi yang merujuk pada hubungan timbal balik antara tindakan sosial dan konteks di mana tindakan tersebut terjadi. Nah, Garfinkel berpendapat bahwa tindakan sosial tidak hanya terjadi dalam konteks tertentu, tetapi juga secara simultan menciptakan dan mendefinisikan konteks tersebut. Nah, teman-teman, konsep refleksivitas ini memiliki beberapa dimensi penting. Pertama, refleksivitasnya praktis yang menunjukkan bagaimana individu secara terus-menerus merefleksikan tindakan mereka dalam konteks situasi yang sedang berlangsung. Kedua, refleksivitas metodologis mengacu pada bagaimana metode-metode penelitian sosial itu sendiri menjadi bagian dari realitas sosial yang mereka coba pahami. Nah, teman-teman, konsep selanjutnya yaitu akuntabilitas. Nah, akuntabilitas dalam etnometodologi mengacu pada kemampuan tindakan sosial untuk dapat dijelaskan, dipahami, dan dipertanggungjawabkan oleh anggota masyarakat. Nah, setiap tindakan sosial memiliki karakteristik yang memungkinkannya untuk diidentifikasi, dikategorikan dan dipahami oleh orang lain dalam konteks sosial yang sama. Nah, teman-teman, konsep akuntabilitas ini erat kaitannya dengan gagasan bahwa setiap sosial memiliki keteraturan yang dapat diamati dan dipahami. Namun, keteraturan ini tidak berasal dari aturan atau norma eksternal yang memaksa, melainkan dari kemampuan anggota masyarakat untuk membuat tindakan mereka menjadi dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami oleh orang lain. Nah, konsep selanjutnya yaitu documentary method.
of interpretation. Nah, metode ini adalah proses kognitif yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk memahami dan mengorganisir pengalaman mereka. Nah, dalam proses ini, individu menafsirkan kejadian-kejadian partikular sebagai dokumen atau manifestasi dari pola atau struktur yang mendasari. Nah, proses ini melibatkan hubungan dialektis antara pola yang mendasari dan kejadian-kejadian partikular. Nah, pola ini membantu menginterpretasikan kejadian tersebut secara bersamaan, membantu mengidentifikasikan dan memodifikasi pemahaman tentang pola tersebut. Nah, yang kelima yaitu common sense knowledge. Nah, pengetahuan akal sehat merujuk pada sistem pengetahuan praktis yang digunakan oleh anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, pengetahuan ini tidak bersifat teoritis atau sistematis dalam arti akademis, tetapi merupakan pengetahuan praktis yang memungkinkan individu untuk bernavigasi dalam situasi sosial yang kompleks. Nah, teman-teman, Garfinkel menekankan bahwa pengetahuan akal sehat ini memiliki struktur dan karakteristik tersendiri yang berbeda dari pengetahuan ilmiah. Nah, pengetahuan ini bersifat kontekstual, praktis dan berorientasi pada tindakan serta memiliki asumsi-asumsi dasar tentang bagaimana dunia sosial bekerja. Selanjutnya yaitu metode penelitian dalam etnometodologi. Nah, salah satu metode penelitian yang paling terkenal dalam etnometodologi adalah eksperimen pelanggaran. Nah, di mana yang dikembangkan oleh Garfinkel, eksperimen ini melibatkan pelanggaran sengaja terhadap asumsi-asumsi dasar yang biasanya tidak disadari dalam interaksi sosial sehari-hari. Nah, teman-teman, tujuan dari eksperimen ini adalah untuk mengungkap struktur yang biasanya tersembunyi dari kehidupan sosial dengan membuat individu menyadari asumsi-asumsi yang biasanya mereka ambil begitu saja. Nah, dengan melanggar ekspektasi sosial yang normal, peneliti dapat mengamati bagaimana individu berusaha memulihkan keteraturan dan memahami apa yang sedang terjadi. Nah, contoh klasik dari pengalaman eksperimen pelanggaran adalah ketika Garfinkel meminta mahasiswanya untuk berperilaku seperti tamu di rumah mereka sendiri. Nah, atau untuk terus meminta klarifikasi dalam percakapan biasa sampai ke tingkat yang tidak wajar. Nah, reaksi yang dihasilkan mengungkap struktur tersembunyi dari interaksi sosial normal. Nah, teman-teman, etnometodologi juga menggunakan observasi naturalistik yang mendalam untuk memahami bagaimana individu mengorganisir aktivitas mereka dalam setting alami. Nah, berbeda dengan eksperimen pelanggaran yang sengaja mengganggu keteraturan normal. Nah, observasi naturalistik ini berusaha untuk memahami bagaimana keteraturan tersebut diproduksi dan dipertahankan dalam kondisi normal. Nah, teman-teman, metode ini memerlukan perhatian yang sangat detail terhadap praktik-praktik sehari-hari yang mungkin tampak trivial
masyarakat yang familiar menjadi asing untuk dapat memahami bagaimana aktivitas rutin sebenarnya yang merupakan pencapaian yang kompleks. Nah, selanjutnya yaitu analisis percakapan. Nah, teman-teman, analisis percakapan merupakan salah satu cabang penting dari metodologi yang dikembangkan oleh Harvey Sachs dan rekan-rekannya. Nah, pendekatan ini fokus pada analisis detail dari interaksi verbal dengan perhatian khusus pada bagaimana peserta percakapan mengorganisir giliran bicara, mengelola topik, dan mencapai pemahaman bersama. Nah, teman-teman, analisis percakapan menggunakan transkrip yang sangat detail yang mencatat tidak hanya kata-kata yang diucapkan, tetapi juga jeda, intonasi, overlapping speech, dan berbagai fitur prosedurnya. Nah, analisis ini mengungkapkan bagaimana percakapan memiliki struktur dan organisasi yang sistematis meskipun tampak spontan dan tidak terstruktur. Metodologi menarik adalah bahwa ia tidak berusaha mengacung kepada masyarakat secara besar-besaran. Ia tidak peduli pada struktur ekonomi atau politik secara makro. Lebih fokusnya adalah pada apa yang sebenarnya dilakukan orang, bagaimana mereka melakukannya, dan bagaimana semua itu membuat kehidupan sosial tampak normal. Jadi teman-teman, pendekatan ini bisa diterapkan dalam banyak bidang. Misalnya dalam interaksi layanan publik, kita bisa melihat bagaimana orang berbicara dengan petugas, bagaimana mereka menanggapi antrian, atau bagaimana mereka merespons sistem yang tampaknya sudah biasa. Nah, jadi dalam dunia kerja kita bisa melihat bagaimana rapat bukan hanya tempat berbagi informasi, tapi juga ajang untuk menunjukkan status, mengatur peran, dan menjaga relasi kekuasaan. Nah, bahkan dalam keluarga, dari hal sederhana seperti memilih makan malam bersama, kita bisa melihat adanya negosiasi sosial yang terus berlangsung. Nah, teman-teman, di era digital, etnometodologi menjadi semakin relevan. Saat ini banyak interaksi sosial yang berlangsung secara daring, mulai emoji, komentar singkat, dan komentar singkat. Nah, semuanya mengandung norma tersendiri yang dibentuk dan dipatuhi oleh komunitas daring. Nah, kita tahu misalnya bahwa membalas pesan terlalu singkat bisa dianggap cuek, atau bahwa ada waktu-waktu tertentu yang dianggap pantas untuk mengunggah sesuatu di media sosial. Nah, semua ini bisa dianalisis dengan metodologi, namun tentu saja pendekatan ini tidak lepas dari kritik. Nah, banyak sosiolog menganggap etnometodologi terlalu fokus pada hal-hal kecil dan bisa mengabaikan struktur besar seperti kekuasaan kelas sosial atau politik. Nah, ia juga tidak menawarkan solusi atau kritik sosial. Nah, etnometodologi hanya mengamati, tidak menilai, apalagi mengubah. Nah, di sisi lain, karena sangat kontekstual dan kualitatif, banyak peneliti merasa sulit menguji ulang. Nah, meski demikian, nilai utama dari etnometodologi adalah pada kemampuannya mengajak kita melihat hal-hal yang sering kita anggap remeh. Nah, ia menunjukkan bahwa dunia sosial dibangun dari hal-hal kecil, dari interaksi sehari-hari, dari kita menyusun
dari kita menyusun, menjawab, menunduk atau bahkan diam. Ia mengatakan kita bahwa realitas sosial bukan sesuatu yang ada di luar sana. Taruh air di tumbler. Sesuatu yang Kopi makan tanpa wadah. terus menerus Iya, astaga. bersama orang lain. Jadi seringkali jika kamu sedang ngobrol dengan teman, menunggu antrian atau hanya melalui media sosial, coba amati bagaimana kamu dan orang lain menciptakan keteraturan bersama. Nah, itulah dunia yang dipelajari oleh etnometodologi. Nah, itulah etnometodologi saat ini. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga video ini membuka sudut pandang baru tentang bagaimana masyarakat bekerja, bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas, dari interaksi yang paling kecil yang justru paling bermanfaat.